Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman M2KB1 teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Sebuah WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi-lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Telepon yang layanannya data yang paling banyak digunakan pada WAN. WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface. Perangkat-perangkat tersebut antara lain router, CCU atau DCU, modem, communication server. WAN menggunakan OSI layar tetapi hanya fokus pada layar 1 dan 2. Standar WAN pada umumnya menggambarkan baik metode pengiriman layar 1 dan kebutuhan layar 2, termasuk alamat fisik aliran data dan enkapsulasi. Konfigurasi routing secara umum terdiri minimal routing, static routing, dynamic routing, routing protokol. Permasalahan jaring interkabel, jaringan lambat, lupa password. Permasalahan jaringan interkabel, jaringan lambat, lupa password, lupa pengaturan IP address hingga lemah, wireless network adapter traceable, lupa membayar tagihan bulanan. Kode fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahkan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Kelebihan fiber optik, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantar data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan internet dan telepon memiliki bandwidth tertinggi. Meskipun memiliki kemampuan yang besar untuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar karena tidak menggunakan arus listrik. Kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang sangat cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Meskipun memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, namun tetap memungkinkan kehilangannya data sangatlah rendah. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya korsleting jika tidak akan terjadi. Dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kekurangan fiber optik. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya cukup tinggi. Hal ini sangat wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, penggunaan kabel jenis bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Alat yang digunakan juga tidaklah murah. Perhatikan juga penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses perjalanan gelombang bisa lebih lancar atau tidak terlalu menjadi kabel fiber optik. Jenis-jenis kabel fiber optik: jenis single mode fibers, multi fibers. Fungsi alat fiber optik: fashion split, stripper, auto miller, clever, optic power atau OPM, optic domain repetition atau RTDR, like source, optical fiber identifier, visual fault locator, bit error rate test. Passive optical network atau PON merupakan sebuah teknologi tembaga yang digunakan baik pada narrow band dan broadband. Teknologi ini dikatakan pasif karena memiliki elemen berbagai
pembagian yang tidak manipulasi sinyal optik. Salah satunya jenis dari PON adalah GPON atau Gigabit Ethernet PON. Sekian dari penjelasan atau rangkuman sedikit dari M2KB1 teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.